Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala Magister Biomed selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Yang saya hormati Saudari Gina Agnia Khairunisa selaku Ketua BPM FFKM UP. Yang saya hormati Saudari Felicia Evelyn selaku Ketua SEMA FFKM UP. Yang saya hormati Saudara Arvin Ahsanul Ihsan selaku Koordinator Forum Kesehatan Farmasi. Yang saya hormati para tamu undangan sekalian, dan yang saya cintai rekan-rekan peserta yang tergabung dalam kegiatan webinar donor darah kedua. Wanita yang sudah hamil dan melahirkan, kayak gitu. Jadi diutamakan untuk pria dan wanita yang belum hamil, belum juga melahirkan. Lalu pernah terkonfirmasi COVID-19 itu pasti ya, karena ketika kita tidak terkonfirmasi positif COVID-19, itu kita tidak punya antibodinya. Jadi antibodi di dalam tubuhnya tidak punya, sehingga kita tidak bisa mendonorkan plasmanya. Lalu bebas keluhan minimal 14 hari. Maksud di sini adalah, kan tadi ya, darah atau plasma konvalesen itu bisa didonorkan untuk penyintas-penyintas yang memiliki gejala. Penyintas-penyintas yang tidak memiliki gejala itu antibodinya tidak terbentuk dan tidak bisa mendonorkan darah konvalesen. Nah, kenapa harus 14 hari? 14 hari setelah dinyatakan COVID dan itu dia tidak ada keluhan. Kalau misalnya ada keluhan, khawatir antibodinya juga atau jadi ketikanya itu plasmanya juga tidak bisa digunakan atau menjadi menambah penyakitnya lagi untuk si pasien yang sedang dirawat. Makanya kenapa 14 hari itu harus bebas nih, nggak ada gejala. Lalu surat keterangan sembuh dari rumah sakit yang merawat itu pasti ya, karena kan ketika kita dinyatakan positif COVID-19 itu ada suratnya, surat kalau misalnya mau dirujuk juga pasti ada surat rujukannya, ada hasil labnya, ada dikatakan positif. Maka kenapa ketika sembuh dan itu kita juga harus memastikan bahwa surat itu sudah ada, hasil rapid atau PCR-nya itu sudah negatif gitu ya. Jadi itu harus dibawa. Lalu maksimal 3 bulan pasca sembuh COVID-19. Itu kenapa juga harus 3 bulan? Karena antibodinya, karena kalau belum 3 bulan, itu antibodinya belum terbentuk. Jadi dia masih harus membentuk antibodinya sendiri selama kurang lebih 3 bulan itu. Jadi ketika 3 bulan terkonfirmasi negatif COVID, itu baru boleh mendonorkan darahnya. Kalau tidak menerima transfusi darah selama 3 bulan terakhir, ya itu sudah pasti jelas, karena nanti ketika kita menerima transfusi darah, ya akan jadinya suatu penolakan di dalam tubuhnya. Makanya kenapa tidak boleh ketika kita menerima transfusi di waktu yang 3 bulan terakhir itu kita boleh mendonorkan darah plasma konvalesen. Lalu cara dari 3 gejala di puskesmas itu sama ya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, surat keterangan sembuhnya, karena itu memang harus, kalau misalnya nggak ada surat keterangan sembuh atau misalnya dia isoman aja, itu kan berarti tidak terpantau ya. Nah, itu awal bodinya juga bentuk kayak gitu. Next. Oke, ini ada lagi alur donasi plasma konvalesen ya di UDD. UDD itu unit donor darah PMI. Jadi cara online masing-masing UDD. Jadi kalau di PMI Kota Depok sendiri itu udah boleh langsung datang ke PMI-nya, boleh bilang aja kalau ya boleh ingin melakukan ingin melakukan donor konvalesen, bisa langsung datang aja, nanti akan diarahkan oleh si petugas yang ada di UDD-nya sendiri. Jika melalui pendaftaran, maka calon pendonor akan dihubungi oleh petugas UDD setempat. Itu betul ya, biasa kalau misalnya melalui link
itu nanti akan dikontak kapan bisa sampelnya, kapan bisa melakukan donornya kayak gitu. Jadi PMI langsung ya. Calon pendonor isi formulir donor darah, inform consent, anamnesis dan pemeriksaan fisik dan labnya juga ya IMLTD semuanya ya. Jadinya ini ringkasnya adalah alur plasma konvalesen itu sama DD sendiri. Kalau misalnya teman-teman mengisi lewat link itu nanti biasanya akan dikontak oleh petugas akan dikontak oleh si petugas UDD-nya langsung. Setelah itu teman-teman akan diambil sampel untuk dicek ya, akan diambil sampel untuk dicek apakah antibodinya sudah terbentuk di dalam tubuhnya atau belum. Karena ketika antibodinya belum terbentuk, itu teman-teman tidak boleh mendonorkan darahnya. Jadi memang harus dicek dulu. Ketika sudah dicek dan ternyata antibodinya masih ada, terus juga teman-teman bebas dari beberapa penyakit, contohnya seperti sifilis, hepatitis, atau juga HIV ya. Jadi di UDD juga, di UDD PMI Kota Depok juga itu ada sebelum dilakukannya donor darah konvalesen itu, donor plasma konvalesen itu juga dilakukan pengecekan atau screening. Screening dari apa? Dari itu tadi, ada hepatitis atau tidak, ada sifilis atau tidak, ada HIV atau tidak. Kenapa? Karena ketika ada penyakit 3 ini, itu tidak bisa melakukan donor plasma konvalesen karena kita akan mendonorkan darah kita untuk orang yang sakit gitu. Jadi kondisi darah kita juga harus baik, kondisinya harus sehat begitu. Jadi nanti setelah diambil sampel, dicek apakah ada antibodinya, terus liternya juga apakah mencukupi, terus setelah itu ada penyakitnya atau tidak. Kalau memang semuanya bersih dan bisa melakukan donor, nanti langsung dihubungi lagi sama petugasnya untuk dilakukan penjadwalan donor konvalesen kayak gitu. Next, boleh? Boleh next, sayang. Oh ya, pengambilan konvalesennya juga menggunakan alat aperesis. Aperesis itu donor trombosit ya, donor trombosit. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika si darahnya akan diambil dulu oleh alat, nanti yang diambil itu si plasmanya, jadi bukan darahnya. Beda ya, donor darah sama donor plasma itu beda. Kalau donor darah itu darahnya yang di dalam tubuh kita dikeluarkan tanpa disaring. Kalau misalnya konvalesen itu atau plasma itu darahnya dikeluarin, nanti si plasmanya yang diambil darahnya dikembalikan lagi ke dalam tubuh gitu. Jadi lebih kepada kayak cuci darah gitu ya kan. Kalau cuci darah, si darahnya diproses dulu di alat, nanti darahnya dimasukin lagi. Tapi kalau misalnya plasma konvalesen itu si darahnya dikeluarin, dimasukin ke alat, nanti si plasmanya yang diambil, si darahnya dimasukin lagi ke dalam tubuh begitu ya. Next, boleh? Boleh, next. Next, Pasha. Boleh boleh, aduh. Ini kenapa ya? Ya pokoknya nanti alurnya seperti itu sih, lebih ke kayak gitu ya alurnya. Datang aja langsung ke UDD, nanti untuk kemudian teman-teman formulir isi formulir donornya, setelah itu juga teman-teman akan diambil sampel, nanti di screening, setelah di screening, nanti kalau memang masih memenuhi standarnya, teman-teman boleh donor plasma konvalesen. Kayak gitu ya. Next. Ini bisa next nggak? Nah, ini sudah di akhir slide-nya, Kak. Oh, ini ini alur udah terakhir ya? Iya, betul sekali. Oh, oke. Thank you so much. Berarti kalau untuk konvalesen sih sebetulnya nggak terlalu rumit ya, cuman pasti akan banyak pertanyaan, syaratnya apa aja, alurnya seperti apa. Dan itu tadi sudah sedikit banyak dijelaskan bahwa alurnya sebetulnya sama aja seperti donor, tapi memang ada donor darah biasa, tapi memang ada beberapa kayak
screeningnya lebih banyak, atau juga pengambilan darahnya juga lebih lama 45 menit. Karena kan kalau donor biasa itu kan hanya sekitar ya 20 menitan juga selesai ya. Apalagi si kantong darahnya cuma 350 mili. Kalau ini kan memang dia prosesnya lebih lama 45 menit. Kenapa? Karena darahnya harus dikeluarin, diambil plasmanya, lalu nanti si darahnya dimasukin lagi kayak gitu. Kayak cuci darah sih. Jadinya agak lama. Mungkin langsung masuk aja ke sesi tanya jawab kali ya. Oke, boleh banget nih Kak, karena materinya juga sudah selesai. Terima kasih kepada Kak Sarah karena sudah menyampaikan informasi yang sangat bukan lagi menarik ya, tapi ini sangat keren banget nih, apalagi di keadaan kita yang sedang melalui COVID-19 ini. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan kepada Kak Sarah Aprilianti, ahli media keperawatan, selaku pembicara dalam acara webinar donor darah kedua. Dipersilahkan kepada tim dokumentasi untuk mendokumentasikan penyerahan kenang-kenangan. Oh gitu, terima kasih.